Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mana ini merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah dari beliau. Diwajibkan bagi setiap orang untuk mempelajari agama, wabil khusus tentang permasalahan yang menyangkut ibadah-ibadah yang wajib harus dia lakukan. Maka landasan seorang muslim ketika beribadah adalah ilmu. Hendaknya dia belajar sebelum dia melaksanakan satu amalan ataupun satu ibadah tersebut. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Matan Takrib yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab Fathul Qarib yang membahas fikih sesuai mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan thaharah atau bersuci jika waktunya memungkinkan. Dan di pembahasan terakhir dari pembahasan thaharah atau bersuci dalam Fathul Qarib ataupun Matan Takrib, maka yang dibahas adalah pembahasan tentang masalah darah wanita, masalah haid, nifas, istihadhah. Ini diletakkan di paling belakang oleh Imam Abu Syuja sebagai penulis kitab Takrib dan juga tentu saja dalam Fathul Qarib karena dia adalah syarahnya. Maka dalam pembahasan haid, nifas dan istihadhah ini perlu kita ketahui bahwasanya darah yang keluar dari farji wanita secara fikih tidak keluar dari 3 hukum. Imma haid atau nifas atau istihadhah. Ya, bisa haid, bisa nifas, bisa istihadhah. Ini dari sudut pandang fikih Islam. Ya, mungkin ada perbedaan pandangan kalau dari sudut kedokteran, mungkin banyak jenis darahnya. Ya, tapi biarlah sudut pandang kedokteran membahas ranah kedokterannya, sedangkan fikih Islam membahas hukum fikihnya. Maka di sini kita akan membahas yang pertama adalah tentang masalah pengertian apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadhah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Faqal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannati Allahumma amin. Qala faslun, pasal yang baru fil haidhi wan nifasi wal istihadhah. Dalam pembahasan haid, nifas dan istihadhah. Beliau mengatakan wa yakhruju, dan keluar minal farji, dari farj atau dari kemaluan wanita, thalathatu dima'in, 3 darah. Damul haidhi, darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadhati, dan darah istihadhah. Ya. Jadi beliau membahas tentang 3 darah ini. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Adapun darah istihadhah ini juga kadang disebut dengan darah fasad. Ya, atau darah istilahnya darah rusak, dalam artian dia tidak ala sabili sihah, bukan keluar karena sebab normal. Ya, adapun haid, nifas ini keluar karena sebab normal. Kemudian beliau mulai membahas satu persatu tentang pengertiannya. Faqala fal haidu, adapun haid,
Waddamul khariju, dia adalah darah yang keluar fi sinil haidhi, pada umur haid. Wa huwa tis'u sinina, dan umur haid adalah 9 tahun. Fa aktsaru, atau lebih, min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabili sihhati, atas sisi kesehatannya, maksudnya sesuai dengan sisi kesehatan wanita tersebut. Maksudnya la li'illatin, bukan karena penyakit, balil jibillati, akan tetapi karena normalnya wanita tersebut. Min ghairi sababil wiladati, tanpa adanya sebab kelahiran. Ya, tanpa adanya sebab kelahiran. Maka di sini beliau membahas tentang apa itu darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari wanita dan keluar dari farj. Farj itu vagina. Ya. Farj adalah lubang keluarnya anak. Itu farj, farjun. Ya, jadi bukan lubang keluarnya kencing, tapi lubang keluarnya anak. Min farjil mar'ah, dan dia keluarnya fisinil haid, keluar ketika umur haid. Kapan umur haid itu? Yaitu 9 tahun. Ya, yaitu 9 tahun. Dalam artian kalau ada anak yang belum berusia 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan darah, misalkan umurnya baru 8 tahun, dari farjinya keluar darah. Umur 7 tahun dari farjinya keluar darah, maka dia bukan darah haid. Maka dia bukan darah haid. Dihukumi apa? Dihukumi istihadhah. Maka dianggap darah biasa, darah fasad, darah rusak. Ya, dan dia juga belum dihukumi balik. Dan ini adalah wujud dari kesehatan atau bentuk dari kesehatan wanita. Yang tadi beliau sampaikan ala sabili sihah, la li'illatin balil jibillah. Bukan karena penyakit, tapi karena normalnya wanita memang mengeluarkan darah haid. Kalau ada wanita yang tidak haid, malah menjadi pertanyaan, kenapa? Kan gitu. Baik, ini adalah pengertian haid. Dan landasan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah dia adalah adza, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita kalian ketika haid, ya. Dan seterusnya, ya. Baik, kemudian beliau memberikan tambahan tentang masalah darah haid ini. Beliau mengatakan wa qauluhu, dan ucapan beliau walaunuhu aswadu, dan warnanya adalah hitam, muhtadimun, yang pekat, ladza'un, yang ketika keluar cukup menyakitkan. Ya. Kadang ada yang wanita haid itu ketika keluar darah haidnya maka dia merasa sakit perut. Ya. Laisa fi aktsari nusakhil matan, dan tambahan ini tidak didapati di banyak atau di banyak manuskrip matan takrib. Wa fi sihah, dan dalam kamus sihah ihtadamad dam, maksud dari muhtadim itu ihtadamad dam artinya adalah ishtaddat humratuhu, yang sangat pekat warna merahnya, hatta swadda, hingga kehitam-hitaman. Waladha'athun naru, dan maksud dari kata ladza, ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab ladha'athun nar adalah hatta ahraqathu, hingga membakarnya, maksudnya melukai. Ya. Maka di sini beliau menambahkan tentang warna darah haid. Beliau mengatakan walaunu aswadun muhtadim, hitam pekat. Ya. Maka di sini para fuqaha dalam mazhab Syafi'i wabil khusus menyebutkan spesifikasi dari darah haid. Darah haid ada 5. Yang pertama aswad, yaitu hitam. Ya, mungkin ada merahnya tapi sedikit, tapi lebih ke arah hitam. Aswad. Yang kedua humrah. Humrah itu merah tapi yang merah darah. Jadi merah darah kan lebih merah
merah yang mateng ngoten. Ya, jadi merah humrah yang kedua. Yang ketiga syukrah, shin qaf ra tak marbuthah. Syukrah. Syukrah ini humrah khalisah. Jadi humrah sofia apa istilahnya? Warna merah tapi merahnya yang agak memudar. Ya. Bukan merah yang sangat-sangat merah seperti darah, bukan. Jadi merah yang biasa. Ya. Kemudian ada dua yang terakhir, ini ada khilaf, yaitu kudroh. Kudroh itu kecoklatan, gelap. Wasufroh, yang terakhir sufroh. Sufroh itu kekuningan. Dua yang terakhir ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah dia masuk kategori darah haid atau bukan? Yang mana kalau misalkan kudroh dan sufroh ini biasanya kalau misalkan wanita pakai softtek itu nanti akan timbul flek. Biasa dikenal oleh para wanita dan sebutan flek. Maka di sini ada khilaf dari para ulama. Ini dimasukkan ke darah haid atau tidak dimasukkan ke darah haid. Ada khilaf. Yang masyhur dari mazhab Syafi'i, kudroh dan sufroh ini masuk dalam kategori darah haid. Selama dia muncul dalam batas-batas waktu haid. Selama dia muncul dalam batas-batas waktu haid. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ditanya ketika ada para wanita yang datang kepada beliau membawa kain yang ada warna coklat-coklat kekuningan dan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ini sudah boleh untuk bersuci? Maka kata Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, la ta'jalna, jangan terlalu terburu-buru, ya, hingga kamu melihat al-qass al-bayda, hingga kamu melihat kapas yang begitu putih. Maka di sini dari hadis ini para fuqaha mengambil istinbat hukum, maka kalau masih kudroh atau sufroh, masih coklat atau agak kekuningan, ini masih belum dianggap selesai. Oleh karenanya dia masuk kategori darah haid. Dan pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, jadi mazhab Syafi'i juga punya beberapa pendapat, dan ini mungkin juga pendapat ulama yang lain, menganggap sufrah kudroh ini tidak termasuk haid. Ya, sufrah dan kudroh tidak termasuk haid. Tapi yang mutamad, karena landasan mereka apa? Landasan mereka ada suatu hadis ya dari salah seorang sahabiah yang menyampaikan bahwasanya kami tidak pernah menganggap kudroh was sufrah ba'da tuhri syai'ah, setelah suci itu sesuatu pun. Maksudnya ya sudah, biarkan saja. Tapi ala kulli hal ada khilaf di sini. Yang nanti dari khilaf ini akan terbangun khilaf berikutnya. Yang mungkin nanti akan kita singgung. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau membahas tentang nifas. Apa itu nifas? Faqala wan nifasu huwa ad-damul khariju, wan nifasu dan nifas huwa adalah ad-damu, darah al-khariju yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Fal khariju maka yang keluar ma'al waladi, maksudnya darah yang keluar ma'al waladi bersama dengan keluarnya anak. Au qablahu atau sebelum keluarnya anak, la yusamma nifasan, maka tidak dinamai dengan darah nifas. Maksudnya darah yang keluar bersama dengan anak itu, atau yang keluar sebelum keluarnya anak, maka tidak disebut apa? Darah nifas. Karena darah nifas itu darah yang keluar setelah anak itu keluar. Ya. Wa ziyadatul ya'i, dan tambahan ya fi aqibi, dalam kata akib, ya. Ada yang menyebutkan akib, ya. Lughatun qalilatun adalah bahasa yang sedikit, wal aktsaru, dan mayoritas bahasa Arab menyebutkan hadfuha tanpa menyebutkannya. Baik. Al-kulli hal, yang kedua adalah nifas. Nifas itu apa? Nifas itu yang beliau sebutkan adalah darah yang keluar setelah wiladah. Setelah wiladah. Wiladah itu khurujul walad, keluarnya anak. Ini yang ditakbir oleh, atau yang disebutkan, diibaratkan oleh matan takrib atau
Fathul Qorib. Tapi dalam beberapa kitab yang lain, para fuqaha lebih mengganti takbir ini, bukan akibal wiladah, ya, tapi menyebutkan bi faraghir rahim, dengan kosongnya rahim. Apa bedanya? Kalau keluarnya anak, maka tidak termasuk bagian dari nifas kalau misalkan habis keguguran dan dia masih segumpal darah misalkan, kemudian habis itu keluar darah. Karena yang keluar bukan anak, tapi masih segumpal darah. Maka para ulama mengganti takbir ini, mengganti ibarat ini, bukan akibal wiladah, tapi apa? Bifaraghir rahim, dengan kosongnya rahim. Maka apapun yang keluar dari dalam rahim, ya, calon manusia itu, apapun bentuknya, kemudian keluar dan setelah itu diikuti darah, maka dia dihukumi darah nifas. Ya. Dan ini yang utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim itu kosong dari bakal bayi atau dari bayi tersebut. Yang penting intinya rahimnya apa? Kosong. Maka kalau misalkan ada orang keguguran misalkan, ya, keguguran, kemudian yang keluar hanya segumpal darah dan bidan mengatakan ini sudah keluar janinnya, sudah bakal janin. Kemudian setelah itu keluar darah. Apakah ini darah fasad? Bukan, ini darah nifas. Ya, bukan walad, ini bukan anak, iya. Tapi iktibarnya yang dianggap bukan walad, tapi kosongnya rahim. Karena sebabnya itu tadi gumpalan darah keluar, rahimnya kosong. Setelah itu keluar darah, maka itu darah nifas. Baik. Kemudian tadi beliau membahas sedikit tentang masalah sisi bahasa yang mungkin ya, tidak perlu kita bahas secara mendalam. Baik. Kemudian yang ketiga, wal istihadhah. Dan istihadhah, ai damuha, yaitu darah istihadhah. Apa itu? Huwad damul khariju, adalah darah yang keluar. Fi ghairi ayamil haidhi, di selain hari-hari haid wan nifasi dan nifas. La ala sabili sihati, bukan karena sebab kesehatan. Ini istihadhah. Jadi kalau kita tahu bahwasanya darah yang keluar dari farji wanita tidak lepas dari 3 hal, maka kalau kita sudah tahu yang 2, maka yang ketiga kalau kita ditanya tinggal ngomong saja. Pokoknya selain nomor 1 dan selain nomor 2 berarti dia nomor 3. Nah, itu simpelnya seperti itu. Kayak mungkin bahasa Arab gitu ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, isim, fi'il, harf. Isim gini, fi'il gini. Harf yang bukan isim dan bukan fi'il gitu. Itu tentang singkat dari pengertian-pengertian. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala, beliau mulai membahas satu persatu. Yang pertama beliau membahas tentang haid. Sebelum kita baca, perlu kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab banyak dari para ulama itu membuat batasan-batasan waktu untuk haid. Dan kalau ditanya dalilnya mana dari Quran dan hadis, ya, maka dijawab tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Ada beberapa hadis yang menyebutkan salah satu waktunya saja, cuma banyak ulama yang mendhaifkannya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang hadis-hadis seputar batasan waktu haid, maka Imam Ahmad mengatakan nggak ada yang sahih. Ya, tapi bukan berarti akhirnya para fuqaha, para fikih kemudian berhenti, tidak. Kaidahnya mengatakan sesuatu itu kalau tidak memiliki dhabit, kalau tidak memiliki ketentuan dari nas, ya, ataupun dari segi bahasa, maka kembalinya kepada urf, kepada adat kebiasaan umum. Maka sejak zaman dulu para ulama sudah membuat ketentuan ini dan mempatenkan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang dipatenkan, haid memiliki 3 masa waktu. Ada batas minimal waktu, ada batas normal waktu, atau ada batas normal, ada batas maksimal.
Minimal haid adalah 24 jam. Minimal haid adalah 24 jam. Maka kalau ada darah yang keluar dan dia tidak sampai 24 jam. Ya. Dia tidak sampai 24 jam dan berhenti di situ, tidak keluar lagi. Ya, tidak keluar lagi sama sekali. Ya. Maka dia bukan haid. Misalkan dia melihat darah jam 8 pagi. Mau sholat zuhur dicek sudah bersih. Ya. Dicek sudah bersih. Ya. Dan tidak keluar lagi. Ya, tidak keluar. Sampai lewat 15 hari tidak keluar, maka dia bukan darah haid. Dia istihadhah. Ya, dia istihadhah. Atau keluar dalam beberapa hari, taruhlah dalam batasan 15 hari keluar terputus-putus, ketika dijumlah itu tidak sampai 24 hari, tidak sampai 24 jam. Misalkan hari pertama melihat darah, kemudian hanya sekitar, ya misalnya tadi lihat jam 8, kemudian mau zuhur, berarti sekitar 4 jam sudah bersih. Besoknya bersih, besoknya bersih, besoknya bersih. Sampai hari ke-10 melihat lagi. Ya. Melihat lagi, ya, di jam yang sama mungkin 4 jam, 4 tambah 4, 8. Bersih lagi, bersih lagi. Hari ke-13 melihat lagi, ya sama, 4 jam, berarti 4, 4, 4. Ya, dapat 12 jam. Kemudian melewati 15 hari. Maka tadi darah-darah yang keluar tadi itu bukan haid. Ya. Kenapa? Karena ketika di total di batas 15 hari tadi, karena batas maksimal 15 hari. Jadi yang hitung itu. Jumlahnya kurang dari 24 jam. Ya. Batas normalnya adalah 6 atau 7 hari. Ini normalnya. Normal wanita biasanya 6 atau 7 hari. Dan batas maksimal adalah 15 hari. Batas maksimal adalah 15 hari. Maka kalau misalkan ada wanita yang keluar darah dari hari pertama keluar, ya, kemudian sampai melewati 15 hari masih keluar darahnya, sampai 20 hari, ya, baru berhenti, maka dia mustahadhah, istihadhah. Ya, dia istihadhah. Nah, kalau istihadhah gini gimana? Yang pertama dia bisa mengetahui dari membedakan darah yang keluar tadi. Ya. Kalau misalkan yang pekat maka itu yang dihukumi haid. Kalau misalkan yang agak warnanya berbeda, agak memudar, maka ini dihukumi suci. Kalau bisa membedakan. Kalau tidak bisa dengan kebiasaan hari-harinya berapa. Ya. Kebiasaan hari-harinya berapa hari. Tip. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala wa aqallul haidhi, dan batas minimal haid adalah zamanan, satu waktu, ya, atau dari sisi waktu, yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam, ai miqdaru dzalika, yaitu seukuran sehari semalam. Berapa itu? Wahwa, yaitu arba'atun wa ishruna sa'atan, yaitu 24 jam. Alal ittisalil mu'tadi, ya, sesuai dengan keberlanjutan, ya, yang menjadi kebiasaan fil haidi di dalam haidnya, ya. Di dalam haidnya. Ya. Baik. Dan cara mengetahui bahwasanya wanita itu sudah suci atau belum, itu tidak cukup hanya melihat mungkin dari softteknya saja. Ini tidak cukup. Misalkan dilihat softteknya bersih, berarti suci. Tidak. Ya, jadi para wanita ngecek bersih enggaknya itu bukan dari softteknya, tapi bagaimana harus dilihat ke dalam. Ya, entah menggunakan kain atau menggunakan jari atau menggunakan mungkin kapas atau apa, kemudian dimasukkan dalam vaginanya. Ketika ditarik keluar itu tidak ada bercak darahnya atau tidak ada kecoklat-coklatannya, maka dia suci. Tapi kalau ditarik masih ada bercak-bercak darah atau yang semisalnya, ya, dan
meskipun di softteknya sudah bersih, ya tidak ada bercak sama sekali, maka dia masih haid. Ya, maka dia apa? Masih haid. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya batas minimal apa? Sehari semalam atau 24 jam. Ya, 24 jam. Baik. Maka kalau ada darah ya, yang keluar dari itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang keluar dan jumlahnya sudah mencapai 24 jam, maka dia sudah dihukum apa? Dihukumi haid. Ya, sudah dihukumi haid. Kalau kurang dari 24 jam, ya, maka dia tidak dihukumi haid. Ya. Kalau kurang dari 24 jam, maka dia tidak dihukumi haid. Sebenarnya kalau untuk masalah haid ini perlu gambar. Itu soalnya perlu dipetakan. Cuma ya, ala kulli hal, ya, yang penting tahu secara umumnya saja. Tapi kalau misalkan ada kasus-kasus yang ini ya mungkin bisa tanya Jabri atau yang apa gitu ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruhu, dan batas maksimal haid khamsata asyara yauman, 15 hari. Bilayaliha, dengan malam-malamnya, maksudnya sehari semalam. Ya, maknanya 15 ya hari. Fa in zada 'alaiha, dan jika melebihi dari 15 hari tadi, fahuwa istihadhah, maka dia istihadhah. Ya, maka dia apa? Istihadhah. Ya. Ya, maka kalau misalkan ada darah yang keluar tanpa terputus sejak hari pertama sampai hari 15, besoknya sudah bersih, maka dia aman, enggak istihadhah. Maka semua dihukum haid sejak hari pertama sampai hari ke-15. Ya, sejak hari pertama sampai ke-15, ya. Kemudian kalau misalkan ada darah yang keluar tidak sampai 15 hari sudah berhenti, misalkan 10 hari selesai, ya, 8 hari selesai, ya, 9 hari selesai bersih. Kemudian tidak keluar darah lagi sampai melebihi 15 hari, maka jelas itu haid. Yang keluar tadi apa? Jelas itu apa? Haid. Ya. Baik. Kemudian kalau misalkan kasus yang ketiga, kalau misalkan darah tadi keluar suci gitu. Ini yang kadang bikin bingung. Ini keluar suci. Dan tidak melewati batas 15 hari. Jadi setelah 15 hari sudah selesai, kemudian enggak keluar suci. Ya. Misalkan 2 hari pertama keluar darah, 2 hari berikutnya bersih, 2 hari berikutnya keluar darah, 2 hari berikutnya bersih, sudah sampai 8 hari. Ya. Sehari berikutnya keluar darah 9, besoknya sudah bersih sampai melebihi 15 hari. Ya. Maka yang darah tadi jelas haid. Yang darah tadi apa? Jelas haid. Nah, yang suci tadi bagaimana? Ini juga ada khilaf. Ya, juga ada khilaf di antara para fuqaha. Ada 2 pendapat di sini, ada 2 istilah yang disebutkan oleh para fuqaha. Istilah yang pertama adalah as-sahab. Sahab itu apa? Sahab itu adalah menghukumi an-naqa al-mutakhallil bainal inqita'at, ya, bersih yang berada di antara waktu haid itu dihukumi haid. Kenapa? Karena dia masih dalam hitungan waktu haid. Dan ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Ya. Maka konsekuensinya apa? Nah, ini juga nanti ada konsekuensinya. Misalkan, taruhlah misalkan ketika dia puasa. Ala qoli sahab tadi ya, mengikuti pendapat yang pertama sahab yang menghukumi yang suci di antara waktu haid adalah haid. Maka kalau misalkan waktu dia puasa masih dalam waktu haid dan dia sempat suci di tengah-tengah, kemudian haid lagi, ya, maka di waktu itu, ya, taruhlah dia tetap puasa, ketika dia melihat suci langsung dia tetap membersihkan diri, kemudian karena kan dia tidak tahu itu apakah sudah berhenti atau masih ada keluar lagi. Jadi kalau selama sudah berhenti ya sudah dihukumi, sudah dianggap sudah suci. Kalau nanti keluar darah ya sudah gitu.
Dia puasa, telah puasa. Maka setelah itu baru tahu, oh kemarin itu yang 2 hari itu ternyata dia masih di waktu haid. Maka kalau ikut qaul sahab, dia harus mengqadha puasanya. Karena dia puasa dalam kondisi haid. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, ini pendapat salah satu pendapat juga dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi bukan menjadi muktamad dalam mazhab, cuma salah satu pendapat juga, yaitu qaul laqat. Ya, laqat. Laqat itu mengambil gitu ya. Laqat itu mengambil. Ya. Atau kadang juga disebut dengan talfik. Ya. Talfik. Nah, qaul yang kedua ini apa? Qaul yang kedua ini yang ada darahnya di hukum haid, yang suci di hukum suci. Maka efek dari kasus misalkan puasa tadi, kalau mengikuti pendapat yang kedua, ketika dia puasa di waktu bersihnya, dia nggak perlu qadha karena dianggap suci. Ya, karena dianggap suci. Ala kulli hal, kalau dalam masalah fatwa atau apa, mungkin pendapat kedua ini lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan. Tapi secara ilmu, secara penyampaian ilmu kita harus sampaikan hal semacam ini supaya kita luas wawasannya, gitu. Supaya kita luas. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya mungkin secara pribadi atau apa, mungkin kita jawab, ya, mengambil pendapat kedua mungkin lebih meringankan gitu ya, lebih meringankan. Baik, wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan wa ghalibuhu, dan normalnya haid situn aw sab'un adalah 6 atau 7 hari. Wal mu'tamad, dan yang mu'tamad fi dzalika dalam hal itu adalah al istiqra, dengan istiqra. Keumumannya adalah 6 atau 7 hari, ini yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu keumuman haid itu adalah 6 atau 7 hari. Dan beliau mengatakan wal mu'tamad fi dzalikal istiqra, dan mu'tamad landasan dalam hitungan semua ini, apakah ada dalilnya secara syar'i? Tidak ada, sama sekali tidak ada, seperti yang sudah kita sebutkan. Dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Dalilnya adalah bagaimana Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama terdahulu, ya, mungkin ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kita, mereka memperhatikan kebiasaan haid para wanita, kemudian menetapkan satu waktu tertentu, Taib. Kemudian berikutnya adalah masalah apa? Masalah nifas. Qal musannif rahimahullah taala. Wa aqallun nifasi, dan batas minimal nifas adalah lahdhatun, sebentar. Wa urida biha, dan dimaksudkan dengan kata sebentar itu adalah zamanun yasirun, waktu yang sedikit. Ya. Nah, untuk nifas juga ada batas waktu. Batas waktu minimal adalah sebentar, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Ya. Wabtida'un nifas, dan awal dari nifas min fisalil waladi, ketika terpisahnya anak, maka itu baru dihitung apa? Darah nifas. Ya, jadi ketika anak sudah keluar atau mungkin janin yang digugurkan sudah keluar, setelah itu keluar darah. Setelah itu apa? Keluar darah. Meskipun sebentar, maka dia tetap dihukumi apa? Nifas. Dia tetap dihukumi nifas. Ya. Itu batas minimalnya. Batas minimalnya. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya, batas maksimalnya situna yauman, 60 hari. Batas maksimal nifas adalah 60 hari. Ya, adalah 60 hari. Maka kalau misalkan ada wanita, ya, pasca melahirkan, misalkan dia keluar darah sampai 60 hari, melewati 60 hari masih keluar darah terus, maka dia istihadhah. Istihadhatun nifas. Ya. Dia mengalami istihadhah dalam nifasnya. Ya, istihadhah dalam nifasnya. Ya. Baik. Maka kalau misalkan dia bisa mengetahui dari warna darah, maka diketahui dari warna darah. Misalkan ada dari sampai hari ke-40 ini masih darahnya masih sama, tapi hari berikutnya sudah mulai berubah agak pemudar. Ya, mengetahui dari warna darah. Ya, maka berarti dihukumi nifasnya 40 hari. Yang selebihnya
dihukumi istihadhah, dihukumi suci. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau misalkan dia meninggalkan sholat sejak hari 41 sampai lewati 60 tadi, ya misalkan, maka dia harus mengqadha sholatnya. Karena hukumnya istihadhah seperti wanita suci. Ya. Atau kalau misalkan tidak bisa dibedakan semuanya sama, maka kalau dia punya kebiasaan nifasnya biasanya berapa? Misalnya biasanya nifasnya 40 hari, ya sudah 40 hari. Ya. Dan itu baru diketahui istihadhah bukan kalau sudah melewati apa? 60 hari. Melewati batas terpanjang. Kalau masih belum melewati batas terpanjang masih belum diketahui dia istihadhah atau bukan. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ghalibuhu, dan normalnya adalah arba'una yauman, 40 hari. Normalnya orang nifas 40 hari. Ya, normalnya orang nifas adalah 40 hari. Dan beliau mengatakan wal mu'tamad fi dzalika al istiqra', dan menjadi landasan dalam hal itu adalah istiqra'. Ya, istiqra' tadi yaitu dengan pengamatan. Ya, dengan pengamatan dilakukan oleh para imam madzhab terdahulu aidan, ya, dengan istiqra' juga. Baik. Kemudian masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau membahas tentang aqallut tuhur al-fasil bainal haidataini, ya. Batas minimal antara satu haid dengan haid lainnya. Haid pertama dengan haid kedua, itu batasnya seberapa? Ini harus diketahui juga. Ya. Maka beliau mengatakan qala wa aqallut tuhri, batas minimal suci al-fasil yang menjeda bainal haidataini, antara dua haid, 15 yauman, ada 15 hari. Ya, jadi 15 hari antara haid pertama dengan haid kedua, itu batas minimal masa jedanya adalah 15 hari, baru datang ke haid berikutnya. Ya, baru datang ke haid berikutnya. Ya. Makanya tadi kita sampaikan kalau misalkan dia sudah suci kemudian sudah melewati batas 15 hari kemudian baru datang haid lagi. Itu. Taib. Maka misalkan ada orang wanita haid selama 10 hari. Kemudian setelah itu suci 11 sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari. Hari ke-16 kemudian keluar darah lagi. Keluar darah lagi. Maka darah yang kedua tadi sudah dihukumi haid. Ya, sudah dihukumi haid. Ya. Baik. Kalau misalkan keluar darah selama 10 hari, ya, belum sampai 15, tapi cuma nyampe 14, sudah keluar darah. Ya. Maka bagaimana? Maka yang 1 hari ini kan berarti problem. 1 hari ini kok sudah dili'i gitu. Maka yang 1 hari ini maka dianggap istihadhah, kemudian yang sisanya adalah haid. Kenapa? Untuk menyempurnakan hitungan 15 harinya. Untuk menyempurnakan hitungan 15 harinya. Taib. Maka di sini beliau mengatakan wahtarazal musannifu, dan musannif rahimahullah taala mengeluarkan atau menyebutkan biqauli dengan ucapannya bainal haidataini, antara dua haid, anil fasili, ya, dari jeda baina haidin wa nifasin, antara haid dan nifas. Idza qulna, ketika kita mengatakan bil asahi, sesuai pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, innal hamil, bahwasanya wanita yang hamil tahidhu, itu mengalami haid. Fa innahu, maka sesungguhnya ya juzu, maka boleh an yakuna, ada, maksudnya jarak antara haid dan nifas duna khamsata asyara yauman, kurang dari 15 hari. Baik. Kalau tadi kita sudah ketahui batas antara haid pertama dengan haid kedua dan seterusnya itu minimal 15 hari. Dan beliau mengatakan itu batas antara dua haid. Dan beliau mengatakan bagaimana kalau antara haid dengan nifas? Antara haid dengan nifas, apakah sama juga harus 15 hari? Maka beliau mengatakan tidak. Kalau antara haid dan nifas batas minimalnya
Tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal yang membatasi antara jeda haid dan nifas. Ya. Kalau berpendapat sesuai pendapat mazhab Syafi'i yang sahih, bahwasanya wanita haid itu hamil. Dari dalam mazhab Syafi'i, ya, wanita haid itu dimungkinkan untuk hamil. Ya mungkin banyak juga dari para ulama yang mempertanyakan dalam masalah ini, bahkan dalam kedokteran juga wanita haid, ya, yang menyampaikan bahwasanya tidak mungkin hamil. Wanita hamil tidak mungkin tidak mungkin haid. Tapi yang aku lihat dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwasanya wanita yang hamil itu memungkinkan untuk haid. Maka kalau mengambil pendapat wanita hamil bisa haid, bisa jadi wanita itu habis suci dari haid, baru dijeda sehari, kemudian langsung melahirkan. Habis itu nifas. Jadi jedanya cuma sehari. Jedanya cuma sehari. Ya. Ini pendapat yang ashah, ya, pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i. Ashah itu menunjukkan ada khilaf di sini. Ada khilaf yang cukup kuat. Ada khilaf yang cukup kuat dari ibarat ashah itu. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, wanita yang hamil itu tidak haid. Maka darah apapun yang keluar ketika hamil dihukumi istihadhah. Dihukumi istihadhah. Ya, darah apapun yang keluar dihukumi apa? Istihadhah. Ini pendapat yang kedua. Tapi di sini kaidah ini dibangun dari pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Tapi ketika dalam mungkin ifta, dalam fatwa atau apa, ketika ditanya, ya, misalkan tanya secara khusus, ya mungkin kita akan jawab dengan jawaban yang mungkin lebih meringankan wanita yang hamil tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk maksimal jeda. Ai at-tuhur, yaitu maksimal suci. Kenapa? Faqat tamkuthu, karena terkadang seorang wanita itu al-mar'atu tamkuthul mar'atu, seorang wanita itu hidup dahroha, sepanjang hidupnya bila haidin, tanpa haid sama sekali. Ya. Karena bisa jadi seorang wanita itu hidup sepanjang hidupnya tidak haid sama sekali, ya. Itu yang boleh sampaikan. Dan secara akli dia tidak bukan sesuatu yang mustahil. Seorang wanita tidak haid sama sekali, bisa jadi. Ya, seorang wanita tidak haid sama sekali. Karena terjadi juga terkadang ada wanita yang menyusui, kemudian dia tidak haid mungkin sampai setahun tidak haid karena menyusui atau yang semisalnya. Ya, jadi bukan suatu hal yang mustahil. Maka para ulama menyampaikan tidak ada batas untuk suci itu. Ya, batas maksimal maksudnya, batas maksimal. Dan ada satu riwayat diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak haid sepanjang hidupnya. Ada satu riwayat, namun para ulama hadis menyampaikan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, ya. Ada di sebagian riwayat bahwasanya Sayyidah Fatimah tidak haid sama sekali, tapi hadisnya dhaif. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian beliau mengatakan amma ghalibut tuhri, adapun keumuman suci, fayu'tabaru, maka dianggap bi ghalibil haidhi, dengan keumuman haid. Maksudnya apa? Fa in kanal haidhu sitan, jika haidnya itu 6 hari, fatuhru arba'atun wa isruna yauman, maka sucinya 24 hari. Karena 1 bulan kan dianggap 30. Kalau misalkan haid 6 hari berarti sucinya 24. 30 kurangi 6. Au kanal haidhu sab'an, atau haidnya adalah 7 hari, fatuhru, maka masa sucinya salasatun wa isruna yauman, maka kalau haidnya 7 hari, masa sucinya adalah 23 hari, ya. Kemudian beliau mengatakan qala wa aqallu zamanin, dan batas minimal atau batas minimal waktu tahidhu fihi, yang memungkinkan haid di dalam waktu tersebut, al-mar'atu, seorang wanita, wa fi ba'dhi nusakhi al-jariyatu, dan sebagian manuskrip menyebutkan jariyah. Berapa umurnya? Tis'u sinina, yaitu 9 tahun, qamariyah, hijriyah. Maka di sini sebagaimana di awal tadi, bahwasanya dihukumi mulai haid itu ketika
umur 9 tahun ya, umur 9 tahun. Kemudian beliau mengatakan, "Falora'atu," kalau seandainya dia melihat darah qabla tamami tis'i, sebelum sempurnanya umur 9 tahun, bizamanin dengan waktu yadhiku yang tidak mencukupi, an haidin untuk haid, wa tuhrin dan juga suci, fahuwa haidun maka dia adalah haid, wa illa dan jika tidak fala maka dia bukan haid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah batas wanita memungkinkan untuk haid adalah umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Taruhlah ketika keluar darah ya, ketika keluar darah itu masih belum genap 9 tahun dan hitungannya pakai komariah ya, pakai hijriyah. Belum genap 9 tahun. Maka ini dilihat ya, keluarnya kapan? Keluarnya kalau misalkan masih jauh, misalkan sebulan sebelumnya misalkan atau 2 bulan sebelumnya, dengan ukuran yang tidak memungkinkan untuk haid dan suci. Ya, yaitu berapa? 16 hari. Ya. Itu 16 hari. Ya, jadi dia keluarnya misalkan keluar darah sebulan sebelumnya ya, atau mungkin 2 bulan sebelumnya ya, tidak mencapai 16 hari sebelum umur 9 tahun. Maka ini tidak dianggap haid, dianggap darah penyakit. Tapi kalau misalkan keluar darah, ketika dihitung pas keluar darah, jaraknya sekitar mungkin 15 hari atau 14 hari. Ya. Maka ini dihitung haid meskipun belum sempurna 9 tahun. Jadi di sini 9 tahun ya, atau 9 tahun kurang 16 hari. Maka ini dihukumi apa? Haid. Ya, maka ini dihukumi haid. Ya. Nah, 16 hari itu apa? 16 hari itu yang waktu memungkinkan untuk suci dan haid. Ya, waktu memungkinkan untuk suci dan haid. Ya. Ya, sucinya sehari, haidnya 15 hari. Jadi 16 hari. Ya. Baik. Kalau misalkan keluar darah 20 hari sebelum umur 9 tahun. Ya. Sampai melewati batas 16 hari tadi. Maka bagaimana? Ya, maka yang sebelum 16 hari dihukumi darah fasad, darah rusak, yang 16 hari dan seterusnya dihukumi darah haid. Jadi 9 tahun ya, atau 9 tahun kurang 16 hari. Maka ini sudah dihukum apa? Dihukumi haid. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa aqallul hamli, dan batas minimal hamil zamanan ya, dari sisi waktunya adalah sittata ashhur au sittatu ashhurin, 6 bulan, walahdatan, dan 2 waktu yang sebentar. Ya, kemudian beliau membahas tentang batas hamil. Ya, batas hamil. Ya. Untuk batas hamil ya, minimal kehamilan, usia kehamilan itu ya, minimal ya, itu adalah 6 bulan sudah memungkinkan untuk melahirkan dalam mazhab Syafi'i dan banyak dari para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan juga menyapihnya itu 30 bulan ya. Hamil dan menyapihnya 30 bulan. Dan menyapih dalam Al-Qur'an disebutkan wa fisaluhu fi amaini. Menyapih itu 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun berarti 12 tambah 12 24. Itu tadi 30 bulan. Berarti 30 dikurangi 24 tinggal 6. Maka 6 bulan ini sudah memungkinkan seorang untuk bisa melahirkan. Ya. Nah, faedahnya apa? Menyampaikan hal ini nanti faedahnya mungkin bisa ke masalah nasab. Ya, bisa ke masalah yang lainnya gitu ya. Baik. Ya, kalau misalkan baru nikah oleh 2 wulan kok wis lahiran gitu. Misalkan ini sopo bapak nih gitu, perlu dipertanyakan. Ya, karena nggak mungkin
ya. Karena nggak mungkin kalau itu adalah dari suami si yang baru dinikahi karena mungkin baru 3 bulan misalkan. Ya nggak mungkin. Karena batas minimal orang hamil dan bisa melahirkan dan jadi melahirkannya adalah apa? 6 bulan. Sebelum itu ya dia mayit gitu. Taibu aktsaruhu dan maksimalnya orang hamil ya zamanan dari sisi waktu arba'u sinina 4 tahun. Ini dalam mazhab Syafi'i juga pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Jadi memungkinkan seorang wanita itu hamil mengandung selama 4 tahun dan itu pernah terjadi. Imam Malik rahimahullah taala di zaman beliau pernah ada seorang wanita sangat masyhur sekali. Ya wanita istrinya dari Muhammad bin Ajlan. Ya, istrinya Muhammad bin Ajlan punya istri, ya punya istri, dan istrinya ini, ya mengandung anaknya itu selama 4 tahun, ya, mengandungnya selama 4 tahun, dan itu berturut-turut setelah 3 anak itu berturut-turut. Jadi dia punya 3 anak dan dalam mengandung itu 4 tahun, jadi 12 tahun. Ya, jadi 12 tahun itu kondisi hamil terus gitu ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ya. Baik, wa ghalibuhu ya meskipun secara medis nggak mungkin ya. Ya karomah kita nggak tahu juga gitu ya. Wa ghalibuhu dan umumnya adalah tis'atu asyhurin 9 bulan ini batas normal. Wal mu'tamad fi dzalika al-wujud dan yang menjadi landasan dalam hal tersebut adalah keberadaan atau hal yang terjadi pada masa tersebut. Baik. Ini sebenarnya ada pembahasan yang terakhir yang beliau bahas ya tentang masalah hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid, yang diharamkan bagi bagi orang yang junub dan diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Tapi sebenarnya waktunya mungkin tidak memungkinkan. Insya Allah mungkin perlu satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan kitab Thaharah, ya, pembahasan fikih bersuci, kemudian setelah itu masuk pembahasan fikih salat. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.